Okay, that's right. Okay, I will try. How are you? Good, good, and good. Oke, Miss. Jadi adik-adik yang di rumah mungkin udah rindu kalau misalnya kita saling untuk ibadah online lagi. Nah, adik-adik yang di rumah ambil sikap yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, tentu saja itu, Miss. Ambil sikap yang tenang. Nah, pakaian yang rapi bagaimana beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai ibadah kita ini, mari kita angkat pujian untuk memasuki ibadah kita ini. Mari kita angkat pujian, hatiku percaya. Kita sebagai anak Tuhan harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah anak yang percaya. Katakan saat ku tak melihat jalan. Anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke, udah bangkit berdiri dong, udah lebih sukacita lagi. Nah, ternyata nggak hanya orang tua kita dong yang bekerja untuk kita, namun kita juga harus bekerja buat Tuhan. Kita nggak terlalu pujian, kerja buat Tuhan, selalu manis sih. Semangat ya adik-adik. Baik, untuk adik-adik kita tahu adalah orang tua yang sangat berharga bagi hidup kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan bisa mendoakan kita dan bisa orang tua bisa mendoakan kita. Untuk itu sebagai rasa syukur, mari kita angkat pujian di doa Ibu Tua. Masih kecil,
ya. Dua-dua ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat lagu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Udah 2 minggu kita nggak ibadah online, udah 2 minggu kita juga tidak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pastinya sudah rindu dong mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini Miss mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk bersatu di dalam doa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu Bapa, buat kasih karunia dan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kau memberkati Tuhan roh dengar-dengaran kepada adik-adik kami yang di rumah, supaya mereka Tuhan dapat lebih Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini dan menanamkannya dalam diri mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Kau berikan Tuhan roh-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sebelum kami menutupnya Kau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dimuliakan nama-Mu Bapa dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Kita buka dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Udah adik-adik? Boleh diikuti dalam hati. Miss bacain ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan akan dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan oleh kasih. Nah, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah adik-adik, mengenai dengan Galatia 5 ayat 13 sampai 15 nih, ada yang udah tebak-tebak nggak? Apa sih yang akan Miss ambil temanya untuk minggu ini? Ayo, apa ya? Nah, temanya untuk minggu ini yaitu kemerdekaan dalam Kristen. Nah, tanggal 17 Agustus 2020, Indonesia merayakan yang namanya dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Ke-75. Nah, sudah tua ya, kalau misalnya umur manusia udah tua belum? Udah dong, udah pengopung, ya kan? Nah, di Indonesia ini umurnya udah tua. Nah, bahkan dulu penjajahan, para pahlawan-pahlawan itu sangat berjuang untuk biar Indonesia kita ini merdeka dari para penjajah. Nah, adik-adik mungkin udah pernah belajar di rumah nih. Penjajah-penjajah di Indonesia zaman dulu itu ada apa? Ada Belanda dan Jepang, di mana Belanda itu udah lebih lama daripada Jepang dalam menjajah Indonesia. Apa sih menjajah itu, Miss? Nah, menjajah itu sama artinya kayak mereka menginginkan semua apa yang dari kita. Nah, adik-adik, contohnya kamu itu dalam kehidupan sehari-hari bisa ambil adik-adik. Apa itu menjajah? Nah, kalau misalnya adik-adik merampas barang teman adik-adik secara paksa, itu namanya menjajah. Hal sedikit pun, hal kecil pun bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya di seluruh Indonesia, Miss, udah mencakup negara, udah mencakup beberapa belahan dunia. Iya, nggak hanya Indonesia dong yang pernah dijajah, banyak negara yang pernah terjajah. Namun karena kita di sini Indonesia kita sendiri, tempat kita lahir, tanah air kita sendiri, kita harus tahu dong histori sejarahnya tentang penjajahan di Indonesia. Nah,
Di samping hal itu, apa sih Miss hubungannya dengan tema hari ini? Kemerdekaan dalam Indonesia baru saja dilakukan. Mungkin tahun ini beda ya acaranya, nggak seperti tahun yang lalu di mana bisa heboh dalam ikut perlombaan. Apalagi kalau kita di gereja, ya kan? Pastinya kalau misalnya suasana saat ini dalam keadaan baik, kita bisa merayakan 17 Agustus. Mungkin di gereja, miss-miss yang di sini buat adik-adik untuk bisa mewarnai, bisa lomba balap karung, bisa lomba makan kerupuk seperti biasanya kita kan adakan. Namun karena suasana karena keadaan yang menentukan, kita tidak bisa untuk melakukannya. Nah adik-adik, miss punya pertanyaan buat yang di rumah. Apa kamu sudah merdeka? Apa kamu sudah merdeka? Nah, merdeka dalam apa? Coba adik pikir. Lah, kok miss saya sendiri harus dibilang apa aku udah merdeka? Ya sudah dong miss, Indonesia aku saja sudah merdeka, apalagi aku. Nah, kita bahas di dalam ini. Ini sesuai dengan topik Alkitab kita. Adik-adik, merdeka dalam apa sih kamu? Ya, kamu merdeka di dalam iman. Kalau misalnya Indonesia merdeka, kita pun harus merdeka. Kita merdeka dalam iman. Adik-adik udah tahulah kalau di sekolah sudah pernah baca yang namanya Ibrani 11 ayat 1. Bisa dibuka yang di rumah. Ibrani 11 ayat 1. Oke, Miss bacain ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu arti dari iman. Iman itu nggak bisa kita lihat, tapi bukti dari apa yang kita lakukan. Apa sih buktinya, Miss? Contohnya nih, kita telah diberi tugas oleh Allah sendiri. Mungkin adik-adik belum merasain ya sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya udah lebih dewasa lagi, udah lebih remaja, udah lebih menjenjang kelebihan tinggi lagi, adik-adik nanti akan ngerti dan paham maksud dari Miss. Apa itu tugas yang diberi Allah? Sebelum-sebelumnya khotbahnya sudah dikasih tahu dong. Tugas kita ini di dunia ini adalah memberitahukan kabar berita Allah yang baik, yaitu tentang juru selamat. Nah adik-adik, kalau misalnya iman kita itu mau merdeka, kita harus lakuin hal-hal yang baik deh, biar adik-adik yang di rumah itu paham. Nah ini kalau misalnya dalam remaja, nanti yang di rumah bisa diajak untuk kayak mungkin pelayanan dalam gereja, misalnya jadi singer, jadi pemain musik, tamborin, seperti gereja kita yang udah gereja kita yang udah dilakukan. Nah untuk adik-adik sekarang apa sih Miss contoh dari kami supaya iman kami juga merdeka? Nah salah satu contohnya, adik-adik sudah merdeka dalam iman jika adik-adik bisa meletakkan hati adik-adik dalam dirinya kalau misalnya mau ke gereja itu tanpa suruhan orang tua. Nah itu sudah merdeka loh dalam iman. Karena kenapa? Hati adik-adik itu udah tergerak untuk pergi ke gereja. Bukan karena disuruh, ayo pergi ke gereja. Gigi, masa malu sama teman-teman yang lain? Gitu, itu contohnya. Nah apa sih Miss yang harus kami lakukan supaya iman kami bertumbuh? Yang pertama, tetaplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, jangan hanya didengar dong firman Tuhan yang Miss selama ini khotbahkan, tapi tetap dilakukan. Mulai dari hal kecil saja, adik-adik udah bisa melakukan, percayalah. Seperti pepatah mengatakan, kecil-kecil beranjak. Waktu kecil bisa beranjak ke dewasanya nanti akan terbawa-bawa. Sifat yang kecil pun kamu lakukan dengan hal yang baik, yang besar nanti pun adik-adik bisa terbawa itu. Nah itu yang pertama tadi apa? Lakukanlah firman
Tuhan, dengar-dengarlah akan firman Tuhan. Nah, yang kedua, melakukan hal yang baik dalam setiap hari. Mungkin udah berdoa nih, Tuhan Yesus hapuskan segala dosa saya. Tapi kalau misalnya udah dihapuskan, nggak boleh diulang lagi dong. Misalnya kayak ngelawan, mencuri, misalnya, ya nggak boleh lagi dong diulang biar imannya tetap berkembang. Oke ya, yang kedua tadi apa? Lakukanlah hal-hal yang baik setiap hari. Mungkin kalau misalnya nggak setiap hari, tapi usahakan ada kata-kata sering, bukan jarang. Beda ya, jarang dengan sering. Nah, yang terakhir, tetaplah berdoa dan minta permohonan kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik udah melakukan semuanya dengan baik, sesuai dengan yang Miss bilang tadi, berdoa deh. Berdoa bilang, Tuhan Yesus yang baik, aku sudah melakukan semua apa yang saya dengar dari khotbah hari ini. Saya ingin iman saya bertumbuh. Nah, saya ingin iman saya bisa dilihat orang lain, tapi mungkin kan kalau dilihat orang lain nggak secara fisik, tapi dari tingkah laku adik-adik bisa dilihat dari orang lain. Bisa dilihat orang lain dari tingkah laku adik-adik. Nah, sedikit Miss katakan bahwa iman itu seperti biji sawi. Nah, adik-adik, bukan biji sawi ya, bukan biji sayur sawi, tapi biji sesawi. Mungkin adik-adik belum pernah lihat tuh apa itu biji sesawi kan? Nah, itu kecil loh, kecil kali. Tapi kita susah untuk membuatnya. Kita susah untuk membuat seperti biji sesawi ini. Padahal biji sesawi ini yang kecil, bahkan lebih kecil dari butiran pasir satupun. Bahkan lebih kecil dari semut yang paling kecil. Itu susah kita untuk lakukan. Tapi ingat 3 step yang Miss bilang tadi. Apalagi yang terakhir, tetaplah berdoa dan mintalah permohonan kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi merdekalah dalam iman agar adik-adik bisa baik dalam tingkah laku, bisa baik dalam sifat adik-adik. Dan seperti yang penutupnya untuk penutup hari ini, kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Garis bawahi, merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain akan oleh kasih. Nah, udah dibilang harus kamu merdeka, tapi kalau kamu sudah merdeka, pakailah itu untuk demi kebaikan. Oke, begitu ya firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa lebih merdeka lagi dalam iman adik-adik, bisa bertumbuh imannya, bisa memperbaiki tingkah lakunya, bisa memperbaiki sifatnya yang jahat menjadi yang lebih baik. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bersyukur dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan tentang kemerdekaan. Tuhan Yesus yang baik, Indonesia kami telah merdeka, di mana tanggal 17 Agustus 2020, tepatnya hari Kamis yang lalu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami berdoa buat Indonesia kami ini Bapa, biarlah Indonesia kami ini bisa lebih baik lagi Tuhan ke depannya. Umur 75 tahun Tuhan Kau telah memberikan Tuhan. Sudah tua Tuhan Indonesia kami ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang baik, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan jaman tangan Tuhan Yesus yang baik, apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini, kami berdoa Tuhan, biarlah itu Tuhan berlalu. Kami rindu Tuhan dapat melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus yang baik seperti biasanya.
Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa anak-anak kami dan setiap doa adik-adik kami yang di rumah. Tuhan Yesus yang baik, dengarlah doa anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yang ada di rumah Tuhan, mengenai iman Tuhan. Engkau mengatakan ya Bapa bahwa kami harus merdeka di dalam iman. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, bahwa tanpa topangan Tuhan, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun itu Tuhan. Tapi tetap Tuhan jagain kami, tetap Tuhan lindungin kami dimanapun kami berada. Bantu kami Tuhan agar iman kami lebih bertumbuh lagi Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita bernyanyi, Ku Berbahagia. Anak-anak sekolah minggu, ibadah kita akan kita tutup. Semuanya bangkit berdiri, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak kami sekolah minggu seluruh